Fila ini adalah seorang penulis dari Yogyakarta. Kalau kata beliau, dalam buku ini hanya adalah kumpulan sebuah tulisan, ya, bukan buku yang top gitu ya, saking bijaknya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Ahmad. Tafadhol. سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوفاء. ثم أحييكم بتحية الإسلامية، تحية طيبات مباركة، تحية من عند الله، تحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita bersama menjadi taman di antara teman-teman surga yang Allah curahkan di sana rahmatnya, naungkan sayap-sayap malaikatnya, turunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, insyaallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-wasahlan stadi. Jalan cinta para pejuang itu bertingkat-tingkat. Kalau saya berbicara di sebuah forum yang forumnya isinya bukan Indonesia tanpa jin dan para pejuangnya, mungkin saya akan berbincang dari buku Jalan Cinta Para Pejuang. Tetapi berhubung saya berhadapan dengan semuanya pejuang, maka kita lebih ke hardcore-nya saja. Dan kalau ikhwan dan akhwat sekalian membuka mushaf, buka di surah ke-61 di surah As-Saff ayat yang ke-9, itu titik mula pembahasan kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyatakan, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Di ayat yang ke-9 dari surah As-Saff, juga satu ayat dalam surah At-Taubah, dan yang berbeda sedikit redaksinya ada di surah Al-Fath. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan dinul haq untuk dimenangkan di atas semua din, semuanya, untuk dimenangkan di atas semua tata kehidupan, untuk dimenangkan di atas semua agama. Allah mempersaksikan di dalam ayat ini bahwa Dia memasang sebuah target besar. Target besarnya adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW bukan cuma untuk menjadi pemanis halaman-halaman sejarah. Diutusnya Rasulullah SAW bukan hanya untuk menjadi orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah membawa al-huda, petunjuk, dan dinul haq, agama kebenaran, untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua din. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang memasang target, apakah target itu akan tercapai? Pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memasang target, maka Dia adalah Al-Aziz, zat yang Dzul Izzah, memiliki gengsi Allah kalau targetnya tidak tercapai. Maka Allah memulai firman-Nya di surah As-Saff ini dengan kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih memuji Allah segala yang di langit, yang di bumi, semuanya tanpa terkecuali dalam sebuah irama yang sangat satu, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia zat yang maha perkasa, Dzul Izzah wa Dzul Hikmah, dan Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memasang target di ayat ke-9, dan di ujung surah As-Saff Dia mengatakan, fa ayatul ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kami kokohkan orang-orang yang beriman untuk kami menangkan di
gilang gemilang. Di ayat ke-9 ada target dideklar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir surah As-Saff ada cerita bahwa target itu tercapai. Kalau begitu ayat-ayat yang membentang antara ketika target dipanjangkan dengan sampainya target itu tercapai, itulah cara kita untuk mewujudkan target. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan targetnya, memenangkan al-huda dan dinul haq yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rekan-rekan yang disayang Allah, ikhwati fillah rahimakumullah, sesungguhnya ayat proklamasi dari Allah bahwasanya Dia memiliki target untuk memenangkan al-huda dan dinul haq ini menjadi batu ujian bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu umat yang istimewa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun as-sabiqun. Kita ini, kata sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-akhirun as-sabiqun, umat yang bungsu tapi sulung, umat yang terakhir tetapi mula-mula, umat yang terakhir tetapi kemudian yang paling awal, terakhir, bungsu dalam soal tampil di tengah pentas bumi, tetapi dia adalah yang pertama-tama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Dengan sebab apa? Dan tidak diizinkan umat lain untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat yang memasuki surga. Disebabkan apa? Karena umat Muhammad ini membawa selendang, berselempang dengan selempang yang dipakai oleh para rasul dan anbiya. Pada umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang berdakwah hanyalah para nabi dan rasul. Pada umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yang berdakwah hanyalah para nabi dan para rasul. Dan kalau kemudian kaumnya menentang, mereka durhaka, mereka ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka sendiri dengan tentaranya yang berwujud kekuatan alam. Kaum Nuh ditenggelamkan banjir. Kaum Ad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gempa yang sangat dahsyat. Kaum Nabi Saleh mendapatkan suara keras yang mengguntur dan angin yang bertiup dengan sangat keras. Kaum Lut dibalik oleh Allah dan kemudian dihujani dengan batu-batu berapi. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Semua kaum yang menentang para nabi dan rasul di umat-umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah dengan kekuatan alam. Tetapi untuk umat Muhammad SAW, selain seluruh umat ini berkewajiban untuk dakwah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Menjadi terbaik disebabkan apa? Disebabkan dakwahnya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. Selain karena itu berselempang dengan selempang para rasul itu, maka Allah berfirman di dalam surat Taubah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Sebab untuk orang-orang yang menentang Allah Azza wa Jalla pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak hancurkan mereka dengan kekuatan alam. Allah tidak kirim banjir untuk mereka, yang dikirimi banjir Jakarta. Allah tidak kirimkan guntur untuk mereka, Allah tidak gempa untuk mereka. Allah tidak sediakan kekuatan alam untuk bisa memilih mana yang durhaka dengan mana yang tidak. Tidak, tetapi Allah mengatakan qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangi mereka hai orang-orang mukmin dengan lisan kalian, dengan hati kalian, dengan peda kalian, dengan tangan kalian, dengan kaki kalian, dengan segala yang kalian mampu. Yu'adzibhumullahu biaidikum, sebab Allah Subhanahu wa taala hendak menjatuhkan siksa azab kepada mereka dengan tangan-tangan kalian. Sudahkah Indonesia tanpa jil mendata berapa proyek proposal dari JIL yang kemudian dibatalkan oleh yayasan-yayasan donornya setelah berdirinya Indonesia tanpa JIL? Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangi mereka sebab
dengan tangan-tangan kalianlah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan mereka, ingin memberikan azab kepada mereka, ingin menyiksa mereka batin maupun lahir di muka bumi ini. Kita sampaikan di awal, umat yang istimewa ini lalu ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke surah As-Saff di ayat yang ke-10. Kita tadi mengatakan dari ayat ke-9 sampai ayat terakhir berarti adalah cara bagaimana agar tujuan itu tercapai, target itu tercapai. Dan inilah jalan cinta para pejuang, sebab Allah menawarkan kepada para pejuang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang bisa membebaskan kalian dari azab yang pedih. Inilah tadi yang kemudian hendak diberikan oleh Allah ketika Allah mengatakan wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa. Allah mudah saja untuk mewujudkan seluruh umat beriman, seluruh manusia kemudian menjadi mukmin. Mudah bagi Allah. Allah katakan kun, semuanya beriman. Tetapi itu hanya Maha Perkasa. Kalau Allah Maha Bijaksana, maka Allah jadikan ujian bagi manusia. Siapa yang beriman, wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa ingin beriman silakan beriman, siapa ingin kufur silakan dia kufur. Dan untuk yang beriman kemudian Allah tawarkan lagi satu kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi, untuk Allah tawarkan kepada mereka berjuang memenangkan al-huda dan dinul haq ini, dan dengan itu Allah akan memberikan balasan yang sangat dahsyat untuk mereka. Balasan pertamanya adalah sebuah tijarah, perniagaan yang tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apakah kita ini diselamatkan dari adab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apa bedanya adab yang besar dengan adab yang pedih? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang awal surah Al-Baqarah, adanya adabun azim untuk orang kafir, adanya adabun alim untuk orang munafik, memberikan ilustrasi, dan beliau berpesan, ilustrasi saya ini ilustrasi duniawi, dan sesungguhnya yang di sisi Allah berlipat-lipat kali lebih dahsyat. Adabun azim itu, kata beliau, seperti tubuh kita diletakkan di depan meriam, tepat di depan moncongnya, lalu meriam itu ditembakkan sehingga tubuh kita hancur berkeping-keping, lalu tubuh kita utuh lagi, lalu ditembak lagi, lalu hancur lagi, lalu utuh lagi, lalu ditembak lagi, lalu hancur lagi, lalu utuh lagi, begitu seterusnya. Itu adabun azim. Sedangkan adabun alim adalah ketika kemudian seluruh bulu yang ada di tubuh kita dicabuti satu persatu, dan kulitnya disayati sedikit demi sedikit, lalu dituangi cuka dan garam sedikit demi sedikit, lalu utuh lagi kulit itu, dicabuti lagi, dikuliti lagi, dituangi lagi, begitu berulang-ulang tanpa henti. Itu bedanya adabun azim dengan adabun alim. Adab yang besar dengan adab yang pedih, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih dahsyat. Jadi kita pilih yang mana? Kita tidak memilih kedua-keduanya, sehingga kita mengatakan ketika Allah bertanya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang membebaskan kalian, yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Apa kata kita? Bala ya Rabbana, betul wahai Allah, kami ingin ditunjukkan. Dan apa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perniagaan itu? Apa yang harus kita bayarkan kepada Allah sehingga Allah kemudian akan mengaruniakan pembebasan dari adab yang pedih? Allah mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Agak unik karena tadi yang dipanggil sudah orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah kemudian mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di ayat yang lain ada ayat yang lebih aneh, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Sebab beriman itu bertingkat-tingkat, sebab iman itu berderajat-derajat, sebab iman itu
itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Ada saat-saat di mana kita kemudian berada di titik iman yang rendah. Ada saat-saat di mana titik iman kita meningkat dan menguat. Maka wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Iman yang seperti apa? Kemarin di service saya cerita tentang imannya Hajar yang mengatakan kalau ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Hari ini saya akan ceritakan tentang para pasukan Ahzab yang kemudian mereka menunjukkan seperti apa itu iman. Dan ini Indonesia Fajir yang kemudian ingin diselamatkan Allah dari adab yang pedih. Dan seperti pasukan Ahzab yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, betapa mencekamnya suasana sehingga digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla cekaman serangan pasukan Ahzab ini. Jil mahjatek yang di belakang jil yang agak gede. Kepungan pasukan Ahzab yang sangat luar biasa ini sampai-sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ketika kemudian pandangan kalian tidak lagi tetap zagatil absar wa balagatil qulubal hanajir, dan hati itu menyesak naik ke kerongkongan. Ada yang pernah merasa hati naik menyesak ke kerongkongan? Kita kalau naik motor kecepatan gitu, ketemu polisi tidur, cepat kita kemudian melayang sebentar motornya di atas udara, tidak melampak di jalan. Dan itu belum sampai tenggorokan, itu baru sampai ulu hati. Hatinya naik ke ulu hati, tapi belum hati naik menyesak ke kerongkongan. Dan itu dialami oleh para sahabat, cekaman yang luar biasa itu. Di tengah-tengah ketika mereka sangat terbatas karena khawatir pengepungan pasukan Ahzab itu panjang, kata Jabir, jatah makanan selama perang Ahzab itu satu orang ini tangan basah masukin ke persediaan tepung. Tepung yang nempel di tangan yang basah itulah jatah makan sehari. Dan dalam keadaan itu Rasulullah SAW adalah yang paling prihatin di antara para sahabat. Ketika Jabir menceritakan Rasulullah mengangkat beliungnya ketika ada sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat, dan ketika itu para sahabat menjadi malu karena di pinggir Rasulullah ada dua buah batu mengganjal sementara mereka hanya menggunakan satu batu. Ketika Rasulullah kemudian mengangkat beliungnya dan beliau kemudian mengatakan Allahu Akbar, dan batu itu memercik dari pukulan beliung Rasulullah SAW, memercikkan api dan retak. Rasulullah berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Aku bisa melihat istana-istana merahnya dan umatku akan sampai ke sana. Lalu beliau angkat lagi untuk kedua kalinya. Beliau hantamkan kepada batu itu dan batu itu rekam lebih besar. Dan kemudian memercik tinggi, dan Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Aku bisa melihat istana-istana putih di Madain dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian beliau hantamkan untuk ketiga kalinya dan batu itu hancur berkeping-keping dengan memercikkan api lagi, dan beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari sini aku bisa melihat pintu gerbang kota Sanaa. Maka semua sahabat bertakbir. Maka semua sahabat kemudian diliputi optimisme yang luar biasa. Sampai ketika ujian yang sebenarnya datang, ketika pasukan Ahzab itu datang dari atas maupun bawah, mengepung dengan luar biasa, sampai-sampai dikatakan oleh orang-orang munafik, Nabi kita agak stres, jadi dia ngomongnya gak karuan. Betapa jauh dia bicara tentang Syam, Persia, Yaman, padahal hari ini di rumah kita sendiri kita buang air saja tidak sempat. Karena memang keadaan pasukan Ahzab luar biasa, cekaman yang luar biasa. Kalau satu orang meninggalkan posnya, beberapa saat saja pertahanan bisa tembus.
keadaan sangat genting di Madinah sehingga orang-orang munafik mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bahasa Jawa ngombyang. Anda tahu ngombyang? Ngombyang itu dalam keadaan sadar setengah sadar, sadar setengah sadar, kemudian bicara tidak karuan, bicara di luar kesadaran. Itu ngombyang. Jadi kata orang-orang munafik, Nabi kita sudah mulai ngombyang karena dia mengatakan tentang Syam, Persia, Yaman, padahal kita di sini dalam keadaan semacam ini. Tidak mungkin gitu. Kalau iklan waktu saya kecil gitu ya, anak kecil tak mungkin gitu. Jadi orang munafik mengatakan tidak mungkin kita akan melakukan Syam, Persia, Yaman sementara hari ini kita seperti ini. Dan Rasulullah dan para sahabat juga mengalami kepahitan yang luar biasa. Bayangkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 4 waktu digabung jadi satu di tengah malam. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya digabung jadi satu di tengah malam. Ada yang tanya, kalau sekarang boleh apa enggak? Kalau keadaannya seperti keadaan pasukan Ahzab silahkan. Luar biasa. Tetapi inilah bedanya. Orang-orang beriman mengatakan begini, hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan maha benar Allah dan Rasulnya itu. Dari mana mereka tahu? Dari akal yang lebih panjang, dari tafakkur yang lebih dalam, dari pikiran yang lebih hidup. Maka ini menunjukkan bedanya kaum jil dengan kaum anti-jil. Kaum yang kemudian beriman kepada Allah dengan orang-orang munafik yang meragukan tentang masa depan Islam. Orang-orang munafik mengatakan tak mungkin. Hari ini begini, besok tidak mungkin begitu. Maka logika munafikin adalah logika linier. Logika jil juga logika linier. Betapa menyesalnya salah seorang tokohnya kenapa dulu Islam tidak menghapus perbudakan sekaligus. Itu logika linier. Tidak membayangkan bahwa di masa yang akan datang kita akan memerlukan aturan-aturan tentang perbudakan, sebab perbudakan itu rasis. Islam itu mengatur untuk memuliakan semuanya, bukan kemudian menghapus nama tetapi tetap melanjutkan hakikatnya. Konvensi hak-hak sipil Amerika mengatakan perbudakan dihapus. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang dipenjara di Guantanamo, orang-orang yang dipenjara di Bagram, orang-orang yang dipenjara di, itu lebih mengerikan daripada semua perbudakan yang pernah ada. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin menghapus nama tapi melestarikan hakikat. Yang kita inginkan adalah bahwa nama itu boleh tetap ada, tetapi hakikatnya berubah menjadi sesuatu yang paling mulia, paling indah. Karena budak di dalam Islam kadang-kadang menjadi sebuah hal yang sangat indah, sangat besar. Di antara kekasih-kekasih Allah, Allah pilih di kalangan budak. Di kota Basrah pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, hujan lama tidak turun. Semua berdoa, para ulama dikerahkan untuk istisqa, dan hujan tak turun-turun. Sampai satu malam ada seorang majikan melihat budaknya menangis menadahkan tangan ke atas. Ya Allah, karena cintamu kepadaku, turunkanlah hujan. Kata tuannya, pede amat ente. Karena cintamu kepadaku, turunkanlah hujan. Pede amat. Jadi budak berani-beraninya ngomong, karena cintamu kepadaku ya Allah, turunkanlah hujan untuk kota ini. Dari mana kamu tahu Allah mencintaimu? Kata budak itu, bagaimana aku tidak tahu Allah mencintaiku, sementara dia selalu membangunkanku di saat-saat seperti ini untuk bermesra dengannya ketika semua manusia lain sedang tidur. Dan ketika dia mengatakan, ya Allah, karena cintamu kepadaku, turunkanlah hujan. Hujan turun dengan deras. Dan setelah hujan turun deras, dia mengatakan lagi, ya Allah, Engkau telah membuka tabir kemesraan antara aku denganmu, maka matikanlah aku sekarang. Lalu dia mati, selesai. Kata tuannya, aku menyesal, sangat menyesal. Aku baru tahu bahwa budakku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini budaknya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena dialah Allah menurunkan hujan untuk kota Basrah. Dan dia bilang, ketika dia mengatakan, ya Allah,
telah kau buka tabir antara diriku dengan engkau, diketahui oleh orang lain, maka matikan aku sekarang agar hatiku tidak terganggu. Selesai. Logika orang munafik linier saja. Kalau sekarang begini, besok tidak mungkin begitu. Sementara logika seorang mukmin tafakkurnya panjang dan dalam, jernih sekali. Apa kata orang-orang mukmin dulu? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Kita mengalami semua itu. Kita ini tahu di sunnatullah, jam 7 malam itu gelap, jam 10 itu makin gelap, jam 2 makin gelap lagi. Tapi makin gelap, makin gelap, makin gelap itu semakin dekat kepada fajar. Ya junudallahi sabran, kata kawan-kawan Hamas, ya junudallahi sabran, inna ba'dal laili fajran. Ya junudallahi sabran, inna ba'dal usri yusran. Wahai tentara Allah, bersabarlah, karena sesudah malam masih ada fajar. Wahai tentara Allah, bersabarlah, karena sesudah sulit pasti ada mudah. Kata orang mukmin, perang Badar itu pahit, pahit banget. Bunuh-bunuhan sama bapak sendiri, sama saudara sendiri, sama kerabat sendiri. Pahit, tapi mending menang. Perang Uhud lebih pahit lagi, karena Rasulullah dikabarkan terbunuh dan beliau didapati dalam keadaan terluka, berdarah-darah. 70 sahabat jadi syuhada, bahkan di antara mereka ada orang-orang terbaik seperti Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahaz, orang-orang paling luar biasa gugur. Perang Uhud itu lebih pahit daripada perang Badar, dan ini perang Ahzab itu lebih pahit daripada perang Badar maupun dari perang Uhud. Tapi dalam kepahitan itu kita yakin sesudah pahit yang tinggal adalah manis, sesudah gelap yang tinggal adalah fajar. Maka janji Allah dan Rasulnya itu, mereka ketika mendapati pasukan mengepung dengan luar biasa, makin rapat, makin rapat, makin rapat, dan keadaan makin genting, mereka justru mengatakan, hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan maha benar Allah dan Rasulnya itu. Maha benar Allah dan Rasulnya itu. Iman macam ini yang kita perlukan untuk membayar tagihan bebas dari azab yang pedih yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kemudian dipenuhi dengan tafakkur, dipenuhi dengan tadabbur terhadap segala sesuatu, kita menatap dengan penuh penghayatan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iman macam itu yang kita hajatkan. Insyaallah imannya Indonesia terpancing. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jihad, kalau kemudian kita telusur al-juhdu, maknanya bersungguh-sungguh sampai kita mengalami kepayahan. Dulu di pesantren ditanya oleh guru, kamu kesini naik kendaraan atau jalan kaki? Naik kendaraan, Pak Kiai. Kamu kesini jalannya terang atau gelap? Terang, Pak Kiai. Kamu kesini dalam keadaan puasa atau berbuka? Tidak puasa, Pak Kiai. Kamu kesini dalam keadaan apa? Dan semua yang beliau tanyakan kami jawab yang ringan. Maka kata beliau, kalian belum berjihad. Kalian belum berjihad. Karena jihad itu kalian kerahkan sampai kepayahan, semua upaya yang memungkinkan. Maka jihad itu pahalanya dinilai pertama-tama dari kadar kepayahannya. Meskipun kita tidak boleh menjudge seseorang itu ikhlas atau tidak. Dan saya khawatir justru hari-hari ini ada banyak yang berkembang seakan-akan ikhlas itu harus ringan. Pemahamannya, kalau ringan ikhlas, kalau berat gak ikhlas. Padahal belum tentu. Maksud saya begini, ada orang datang pengajian yang satu lemes-lemesan bilangnya sama temannya, ini gak ikhlas ya mas ya? Gak dapat pahala mas kalau gak ikhlas. Tidak selalu yang tampak merasa berat itu kurang ikhlasnya.
Dan tidak selalu yang merasa ringan itu lebih berbobot ikhlas, tidak selalu. Maka di dalam surat Taubah lagi Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihad dari jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi berat maupun ringan itu diakui oleh Allah sebagai kalian tetap bisa berangkat, kalian tetap dapat pahala, kalian tetap dapat mulia. Karena perasaan berat dan ringan itu terlalu remeh untuk dijadikan ukuran keikhlasan. Sebab perasaan berat atau ringan itu berkait dengan hal-hal yang lebih remeh. Ada orang berangkat jihad ringan, kenapa? Karena istrinya cerewet luar biasa. Maka dia daripada di rumah diomelin terus, mendingan berangkat jihad. Itu ringan berangkat jihad. Kenapa? Daripada di rumah diomelin terus. Tetapi ada yang kemudian berangkat jihad itu berat. Gimana tidak berat? Istrinya salihah, anak-anaknya qurrata a'yun semua, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah, tetangganya salihun dan salihat gitu. Itu meninggalkan rumah untuk berjihad. Jangankan untuk berjihad, pergi ke masjid aja berat. Istriku maafkan aku tinggalkan kau sejenak, panggilan azan sudah mendayu-dayu, untuk menaikkan dulu panggilan Allah saja istriku. Aku masih rindu padamu dari sana, akan kudoakan kau dari sana. Lalu nanti pulang. Berat. Tetapi berat dan ringan itu sekali lagi bukan ukuran keikhlasan. Maka kita tidak boleh kemudian menghakimi orang atas niat-niatnya hanya dari perasaan-perasaan yang ada di hatinya. Oleh karena itu ada yang namanya gayah, ada fadilah. Gayah itu ada di depan, namanya tujuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridha. Fadilah itu di belakang, tugasnya dorong kita ketika berat tadi. Maka gayahnya orang salat kepada Allah. Fadilahnya boleh jadi mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka fadilah orang sedekah tugasnya di belakang, dorongin kita, bukan di depan untuk dijadikan tujuan. Gayanya Allah, dia jadi pendorong di belakang kita, bukan untuk dijadikan tujuan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi jihad menjadi 4 kategori berdasarkan siapa musuhnya, dan masing-masing kategori nanti akan terurai, semuanya menjadi total 14 macam jihad. Maka semakin payah kita dan semakin banyak dari 14 itu yang kita ambil, makin mulia. 1. Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu ada 5. Di jihad terhadap nafas kita sendiri, jiwa kita sendiri ada 5. 1. Mengimani al-huda dan dinil haq. 2. Mengilmui al-huda dan dinil haq. 3. Mengamalkan al-huda dan dinil haq. 4. Mendakwahkan al-huda dan dinil haq. 5. Sabar untuk mengimani, mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan al-huda dan dinil haq. Di dalam Madarijus Salikin beliau jelaskan, inilah 5 jihad yang harus kita tunaikan terhadap jiwa kita, diri kita, hawa nafsu kita, dari mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar di dalam al-huda dan dinil haq. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Ternyata jihad melawan jin termasuk jihad melawan syaitan. Karena dalam jihadus syaitan menurut Ibnu Qayyim ada jihadus syahwat dan jihadus syubhat. Dan 2 hal ini yang biasanya dipakai jin untuk kemudian merusak. Jihadus syubhat, jihad melawan syubhat-syubhat pemikiran, kesamar-samaran di dalam al-haq dan al-batil,
yang kemudian biasanya ditebarkan. Meskipun kalau kita belajar sejarah pemikiran dan aliran-aliran menyimpang dalam Islam, saya sarankan buku yang bagus untuk Anda pelajari adalah Al-Milal wal Nihal karya Asy-Syahrastani. Kita akan mengatakan dia sekarang sangat ecek-ecek, sangat kelas rendah dibandingkan yang masa lalu. Gak ada apa-apanya dia dibandingkan misalnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin Al-As, yang ketika ayat mengharamkan bangkai turun, dia bilang kepada Rasulullah begini, "Ya Muhammad, kalau ada binatang mati sendiri alami, itu siapa yang membunuh?" Kata Rasulullah, "Allah." "Nah, kalau ada binatang yang kamu sembelih, siapa yang membunuh? Kamu bukan?" "Ya, saya." "Hebat kamu Muhammad, yang dibunuh Allah kamu haramkan, yang kamu bunuh sendiri kamu halalkan. Memangnya kamu sama Allah mulia mana?" Cerdas saya, cerdas. Logika-logika yang sekarang gak ada apa-apanya dibanding Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dibanding Walid bin Mughirah, apalagi nanti dibanding kaum Mu'tazilah misalnya. Luar biasa, ini syubhat yang sangat dahsyat. Ada juga syahwat, jihad melawan syahwat. Itulah senjata setan dua hal itu, syubhat dan syahwat. Kategori ketiga, jihadu ahlil ma'asi wal bid'ah, jihad melawan ahli kemaksiatan dan ahli bid'ah. Satu, bilyad, jihad dengan tangan. Kalau kita memiliki tangan yang bisa mengatur, kata orang Jawa, obah, osiing sebuah masyarakat, gunakan tangan itu. Kalau kita bisa memiliki tangan yang bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan di tengah masyarakat, gunakan tangan itu. Tetapi kalau tidak, maka yang kedua, bil lisan, jihad dengan lisan, melawan kemaksiatan, melawan kemungkaran dengan lisan. Yang ketiga, jihad bil qulub, dengan hati-hati kita. Jika tangan tak mampu, lisan tak kuasa, maka ya akhirnya hanya dengan hati, tetapi itu adhaful iman, separuh iman. Ini jihad melawan ahlul ma'asi wal bid'ah, ahli kemaksiatan dan ahli bid'ah. Yang keempat, kategori keempat, jihad ahli syirki wal kufri, jihad melawan ahli kesyirikan dan kekafiran. Pertama, bid'ah. Unik ini. Yang pertama justru melawan orang kafir dan orang musyrik itu dengan doa. Seperti Rasulullah SAW mendoakan Abu Jahal supaya mendapat hidayah. Ketika kemudian doa untuk Abu Jahal ini sudah lama tidak diijabah Allah, Rasulullah lalu menyuruh Allah, dalam tanda kutip, mempersilahkan Allah memilih Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu yang lebih kau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Lalu Allah memilih Umar bin Khattab. Sampai kemudian tahun-tahun berikutnya Rasulullah masih mengatakan, ya Abul Hakam aslim taslam, wahai Abul Hakam, dengan panggilan kehormatan, wahai Abul Hakam kepada Abu Jahal, aslim, Islamlah kamu, taslam, engkau akan selamat. Berdoa pertama-tama dengan mendoakan. Maka kita masih perlu juga mendoakan Xi Jinping. Siapa itu? Presiden Cina yang baru, Li Keqiang, Perdana Menterinya yang baru. Karena Cina ini ternyata visinya kembali ke masa dinasti Tang. Dinasti Tang ini salah satu dinasti yang paling jaya dalam sejarah Cina. Nama kaisar paling jayanya Li Zemin. Li Zemin itu adalah kaisar yang kemudian dalam fiksi disebut sebagai Kaisar Tang Tai-chung atau Tang Tok Tai-chong, yang punya adik angkat namanya Tong Sam-chong yang pergi ke barat mengambil kitab suci. Dan ternyata perjalanannya kurang ke barat sedikit, dia baru sampai India udah nyerah. Padahal kalau mau ke barat sedikit, insya Allah ketemu Umar bin Abdul Aziz. Mereka semasa.
jadi nyaris dapat hidayah, tapi kurang sedikit. Jadi kembali ke masa dinasti Tang mereka inginnya. Nah, kayaknya perlu didoakan si Jinping, Li Keqiang ini orang yang kemudian menurut biografi mereka secara pribadi dalam tanda kutip soleh. Atau kalau masih Anda masih tega, doain Benyamin Netanyahu, doain Barack Obama gitu. Kalau masih tega gitu. Tapi why not gitu. Berdoa melawan orang kafir, orang musyrik pertama-tama dengan doa. Yang kedua, bil bayan, dengan penjelasan, pakai penjelasan lisan, tulisan, video, audio, buku, semua hal bisa kita tempuh untuk memberi penjelasan kepada orang kafir dan orang musyrik. Bil bayan. Baru yang ketiga, birrimah, dengan tombak jihad melawan orang kafir, orang musyrik itu yang ketiga dengan tombak. Apa bedanya dengan yang keempat? Bisuyuf, dengan pedang-pedang. Tombak itu kalau diangkat, kemudian musuhnya sudah nggak berani macam-macam, tidak berani mengganggu lagi kaum muslimin, tidak lagi melakukan kezaliman, tidak lagi melakukan kerusakan di atas muka bumi, itu tombak nggak usah dilemparkan, biar aja, diacungin aja. Kalau mereka sudah diem, nggak usah. Jadi kalau Indonesia kira-kira punya 500 hulu ledak nuklir, Hulu Kendali berhulu ledak nuklir, lalu itu membuat Singapura nggak macem-macem gitu ya, itu membuat Amerika nggak macem-macem, Rusia nggak macem-macem, Israel nggak macem-macem gitu ya. Atau kita ngirim kapal induk saja berpatroli di Laut Gaza, kemudian membuat Israel menarik seluruh pasukannya gitu. Ya udah, gitu. Cukup gitu. Itu namanya birrimah. Baru yang keempat bisuyuf. Kalau tetap aja mereka masih ngeyel, ngajak duel gitu. Ini bahasanya Ustadz Nasir Haris Shihab, kakaknya Ustadz Hilman Rosyad Shihab, guru kami di Jogja. Kata Ustadz Nasir, kalau masih ngeyel, ngajak duel, baru kemudian bisuyuf dengan pedang-pedang, itu opsi terakhir. Ketika kemudian semua yang tadi sudah ditempuh sebagai jalan jihad dan dakwah untuk mereka semuanya, sudah didoakan, sudah dijelaskan, sudah diancam, ngeyel juga, baru kemudian bismillah. Ini 14 jihad. Jadi bayarnya dengan iman, kemudian dengan jihad. Tunai, bayaran kita cuma 2. Allah kasihnya apa? Bebas dari adab yang pedih. Tapi ternyata Allah itu maha pemurah, maha pengasih, dan suka memberi untung besar untuk yang berniaga dengannya. Maka Allah mengatakan dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebab apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannah tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Kita dagang sama Allah itu untungnya besar, karena tadi Allah nawarinnya cuma dibebaskan dari adab yang pedih. Begitu kita tunaikan, Allah ngasihnya lebih dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum dzunubakum. Ada enggak orang enggak di penjara tapi orang ngerti kalau dia penjahat? Ada nggak? Nggak di penjara, cuma orang ngerti kalau dia penjahat. Itu tetap menyiksa batin kan? Ya. Maka Allah mengatakan bukan cuma nggak disiksa dengan adab yang pedih, tapi yaghfir lakum dzunubakum, hapus semua dosanya, ampuni semua dosanya. Apakah kemudian setelah diampuni dosa kita dibiarkan hidup setelah mati itu awang-awang gitu ya, cuma melayang-layang gitu? Tidak, kata Allah, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, buah-buahannya dekat, naungan pohon-pohonannya rindang, sutranya berwarna hijau, tebal, tempat duduknya dipan-dipan yang sangat indah, duduk bertelekan di sana sambil saling memandang, beredar para bidadari dan pelayan-pelayan muda menyajikan hidangannya begini-begini, terus begitu indahnya. Sudah, jadi tidak mengawang-awang, tapi masuk surga. Apakah kemudian setelah masuk surga dibiarkan jadi homeless, gelandangan di dalam surga? Jangan-jangan ada di antara kita yang kemudian berdoa, ya Allah, yang penting masuk surga ya Allah, jadi gelandangan di surga gak apa-apa ya Allah. Atau jangan-jangan ada yang berdoa, ya Allah, yang penting masuk surga ya Allah, jadi penjaga toilet di surga juga gak apa-apa ya Allah. Masalahnya di surga gak ada toilet, semua yang kita makan tidak ada sisanya kecuali keringat, itu pun wangi. Jadi
Masya Allah, tabarakallah. Kata Allah, Allah tidak akan biarkan kalian homeless, gelandangan di dalam surga. Tapi Allah mengatakan, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan mendapatkan masakin thayyibah. Masakin itu jamak dari maskan, tempat tinggal. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya residence. Jadi perumahan yang biasanya residence gitu, itu biasanya kelasnya beda ya dengan yang tipe 2, 1 gitu ya. Allah mengatakan wa masakin thayyibatan, masih disebut thayyibah di sebuah istana-istana yang sangat indah di dalam surga Adn. Jadi kalian akan dimasukkan, diberi tempat tinggal istana-istana yang indah di dalam surga Adn dari Fawzul Adin, dan itu adalah Kupinang. Fawzul Adin Kupinang ya, akunnya gitu ya. Harus follow. Dari Fawzul Adin itulah keberuntungan yang besar. Tetapi ternyata tidak cukup memberi keuntungan yang besar buat kita. Allah tuh ngerti kita sukanya apa. Kita sukanya apa? Sukanya door prize kan? Sukanya hadiah langsung kan? Maka Allah mengatakan begini, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian suka, yang kalian cintai, apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pertolongan dari Allah dan peneguhan telapak kaki, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Dekat tapi belum sampai, kemenangan yang dekat. Itu namanya hadiah langsung, door prize. Jadi kalau sudah beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua urusan diurus Allah, karena kita ngurusin urusannya Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib, dekat sekali. Alhamdulillah, insyaallah kita akan didatangi Jogokarian, terutama bersyukur kembali Ahsafan Albana Khairuzat pulang dari Kyoto. Beliau menyelesaikan program doktoral hubungan internasional. Dari S1, S2, S3 semuanya summa cum laude. Dari Kyoto Daigaku selesai ini. Dan insyaallah tabarakallah, itu berkahnya orang ngurusin dakwah jihad. Jadi di SMA itu langganan pembolos, satu namanya Salim Afilah, satu namanya Sofan Albana. Tapi kalau Salim Afilah semut bolosnya pakai surat izin karena dia ketua OSIS. Pak, kegiatan. Oh ya. Dan kalau telat itu, kalau yang lain dimarahi dulu gitu ya. Kalau Salim itu biasanya curang. Tasnya ditinggal di ruang OSIS, masuk kelas cuma bawa bolpen 1. Bukunya sudah ditinggal. Kemudian biasanya kan masuk jam 0 di SMA 1 Jogja itu. Jam setengah 7 sudah masuk, padahal rumah saya dari sekolah itu jaraknya 35 km. Laju pakai motor. Jadi agak sering terlambat, maksudnya terlambatnya 5 menit gitu. Tapi guru SMA 1 terlambat 5 menit juga, tolong ditutupkan pintu ya nak ya. Iya pak. Salah nak, ulangi nak. Salah nak. Loh gimana pak, katanya suruh nutupin pintu. Iya, caranya kamu keluar dulu, kemudian kamu tutup gitu. Kejam-kejam benar. Nah kalau saya masuk sekolah biasanya begitu. Dari ruang OSIS pak, mohon maaf minta izin bergabung boleh? Oh silakan. Maksudnya dari ruang OSIS padahal datangnya telat gitu ya. Tapi kan benar dari ruang OSIS dulu taruh tas. Kalau Sofan nggak smooth sampai orang tuanya dipanggil. Anak bapak ini suka bolos untuk kegiatan. Pertanyaan bapaknya, loh gimana tugas-tugasnya diselesaikan nggak bu? Kalau ada PR kerjakan, ya kerjakan gitu ya. Oh kalau itu memang saya suruh bu. Jadi saya suruh, nak sekolah jangan rajin-rajin, ilmu bukan cuma di ruang kelas. Jadi kalau kamu pas kira-kira pelajarannya tidak penting, kamu tinggal aja, kamu kegiatan. Guru BP-nya pusing, bapak sama saja gitu. Ini cerita. Tapi Masya Allah, beliau memenangkan Saint Gallen sekarang menjadi salah satu yang tulisannya selalu ditunggu oleh komunitas bisnis internasional.